Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencakupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam berupa makhluk, sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam abiotik, adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat berproduksi dan memiliki daya regenerasi, pulih kembali. Contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, maka tetap harus dijaga kelestariannya. Pelestarian ini berfungsi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali, seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan tembaga. Sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis, sehingga jika kita memanfaatkan sebesar-besarnya, sumber daya alam ini tidak akan habis dan akan terus ada, seperti udara, sinar matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk fisiknya, seperti batu, besi, kayu, kapas, dan sejenisnya. Sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan, seperti sinar matahari, barang tambang, kincir angin, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya adalah hamparan tanah atau daratan dan ruang angkasa. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup, hewan atau tumbuhan. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, dan perikanan. Sumber daya alam non-hayati atau yang disebut dengan abiotik. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau disebut dengan abiotik. Contohnya adalah air, tanah, dan barang tambang. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi adalah menggunakan sumber daya alam dengan biaya yang murah, minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ekofisiensi mempunyai dua prinsip, yaitu prinsip mengoptimalkan daya dukungan lingkungan dan prinsip kedua meningkatkan efisiensi bahan baku. Contohnya penerapan prinsip ekofisiensi dalam kehidupan sehari-hari seperti menghemat penggunaan listrik, menghemat penggunaan air, menggunakan bensin super tanpa timbal untuk kendaraan, mendaur ulang kertas yang tidak terpakai, menjadikan sampah sebagai sampah atau pupuk,
mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai, menggunakan kembali barang yang sudah dipakai, mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yaitu golongan A yang disebut sebagai bahan strategis, golongan B yang disebut dengan bahan vital, dan golongan C yang disebut dengan bahan tidak strategis dan tidak vital. Bahan golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan, dan strategis untuk menjamin perekonomian negara, dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak uranium dan plutonium. Sementara golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi, dan tembaga. Bahan golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, dan akses industri pertambangan. Sekian dari saya pemahaman mengenai sumber daya alam. Saya ucapkan terima kasih.